Sahabat muda, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar nih teman-teman? Welcome back to YouTube channel Inti Muda Indonesia di sesi I Information. Sebelum gue mulai sesi pada hari ini, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share. Karena buat kita semangat nih bikin konten berikutnya. Dan jangan lupa ikutin terus kontennya Inti Muda Indonesia ya. Pada hari ini, gue akan membahas topik tantangan-tantangan pekerja seks yang ada di Indonesia nih. Nah, gue juga gak mungkin sendiri dong. Nanti gue akan kedatangan bintang tamu yang dia expert banget di bidangnya. Nanti kita akan tanya-tanya lagi dan bintang tamunya ya. Dan udah gak sabar kan? Siapa sih kira-kira bintang tamunya? Wait, oke, langsung kita panggil aja. Ini dia bintang tamu kita. Jeng 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 jeng. Alright, jadi ini dia bintang tamu kita, Kaliana. Yeay. Perkenalan dulu nih Kak buat sahabat muda yang ada di rumah ini kan belum tahu nih sebenarnya siapa sih bintang tamu kita pada hari ini gitu Kak. Halo sobat muda, saya Liana. Saya dari OPSI. OPSI adalah Organisasi Perubahan Sosial Indonesia. OPSI itu adalah jaringan nasional pekerja seks yang ada di Indonesia. Kami sudah ada sejak tahun 2009 dan sampai sekarang kita sudah ada di 20 provinsi di Indonesia. Wis. Ngomongin masalah OPSI, sebenarnya teman-teman OPSI ini bergabungnya di bidang apa tuh Kak? Maksudnya kayak komunitasnya seperti apa? Oke, kalau untuk OPSI sendiri itu kita adalah jaringan nasional untuk pekerja seks. Jadi yang ada di OPSI ini adalah semua teman-teman yang memang memiliki latar belakang sebagai pekerja seks. Baik dia masih aktif maupun dia mantan pekerja seks. Oh gitu. Oke, Kak, jadi ini aku ada beberapa pertanyaan Kak. Jadi pertanyaan ini adalah nanti aku akan tanyakan ke Kakak. Jadi kalau misalnya ada pertanyaanku yang sekiranya Kak Liana nggak mau jawab, itu nggak apa-apa ya, aku nggak memaksa. Jadi Kak Liana tinggal bilang, aku nggak mau jawab pertanyaan ini, aku akan skip. Oke. Alright, pertanyaan pertama ya Kak. Menurut Kakak, definisi pekerja seks itu apa sih? Kenapa banyak orang yang bilang pekerja seks itu komersial gitu? Terus apakah dipelihara om-om atau tante itu sebagai dibilang sebagai pekerja seks? Kalau dari definisinya, kami di OPSI itu mendefinisikan pekerja seks itu adalah siapapun itu orangnya, yaitu baik dia perempuan, laki-laki maupun transgender yang melakukan transaksi seksual dengan mengharapkan imbalan berupa uang, barang ataupun jasa. Itu adalah pekerja seks. Jadi dengan pertanyaan yang tadi bahwa apakah yang dipelihara oleh om-om itu adalah pekerja seks, selama dia mengharapkan imbalan dari si om-om itu, ya dia pekerja seks. Oh gitu. Kalau dari pengalaman OPSI sendiri sih belum pernah ya kami temuin yang memang dia menjadi simpenan, tapi kemudian dia mengaku bahwa dia tidak mengharapkan imbalan. Itu nggak ada. Jadi rata-rata yang menjadi simpanan itu pasti mengharapkan imbalan dari si om-om tersebut. Dan menurut Kakak, apakah pandangan orang yang selalu bilang pekerja seks komersial? Apa pendapat Kakak? Salah satu bentuk stigma juga sih ya buat pekerja seks itu. Karena sebenarnya kalimat konteks bekerjanya kami sebagai pekerja seks, yang namanya bekerja siapa sih yang tidak mengharapkan imbalan? Yes, betul. Karena kita bekerja kan. Betul. Tapi kenapa yang di stigma mendapatkan cap komersial hanya pekerja seks? Yes. Kenapa profesi yang lain nggak? Misalkan guru komersil, dosen Ya, komersil, banyak. dokter komersil misalkan. Yes. Kenapa hanya seks aja yang dibilang komersil? Sehingga memang ini juga menjadi salah satu perjuangan kita juga, bahwa janganlah hanya kami yang dilekatkan komersil. Sehingga kami memang perjuangannya adalah sebutlah kami adalah pekerja seks tanpa menggunakan kalimat komersil. Oke Kak, pertanyaan yang kedua. Apa alasan utama seseorang memilih menjadi pekerja seks? Untuk alasan sebenarnya ini memang pertanyaan klasik yang orang-orang umum itu sering pertanyakan. Sebenarnya kadang saya juga capek sih kalau ditanya begitu. Karena pertanyaannya sering banget ditanya ya. Iya. Karena sebenarnya ketika orang menanyakan itu sebenarnya rata-rata sebenarnya udah tahu jawabannya gitu kan, bahwa sebagian besar memang karena ekonomi. Jelas kami ada karena memang ingin meningkatkan taraf hidup keluarga. Kami ingin keluarga kita itu hidup layak. Walaupun memang ada latar belakang yang lain, tapi memang sebagian besar rata-rata ekonomi. Oke, masuk pertanyaan yang berikutnya nih Kak. Apakah stigma dan diskriminasi yang sering dialami teman-teman pekerja seks Kak? Atau stigma dan diskriminasi banyak banget. Apakah ada berupa tentang kekerasan juga gitu terhadap teman-teman pekerja seks gitu? Oke, kalau berbicara stigma, banyak sekali ya stigma yang dilekatkan. Hal-hal yang buruk itu selalu dilekatkan kepada pekerja seks. Contohnya adalah mungkin kita bisa
ulas satu persatu. Pertama, kita itu selalu dicap sebagai orang yang tidak bermoral. Padahal kalau kita berbicara konteks moral, moral itu adalah suatu pandangan dari perspektif sebuah masyarakat atau orang dalam melihat manusia yang lainnya itu baik atau buruk. Konteks baik di kamu akan berbeda dengan konteks baik di saya. Benarkah kami tidak bermoral? Tapi masalahnya kan konteks moral ini seringkali jadi salah kaprah gitu ya. Kalau bagi saya sendiri sih, saya sering ya naik kereta contohnya di gerbong kereta perempuan. Ada orang-orang yang mungkin mereka beranggap dia punya moral, gitu kan? Jika mereka memandang bahwa yang nggak punya moral itu adalah pekerja seks. Oke lah, kalian menganggap diri kalian punya moral. Tapi ketika saya melihat attitude kalian, etika kalian di kereta, saya juga bisa bilang bahwa kalian tidak punya moral. Karena apa? Pura-pura tidur di bangku prioritas, ada orang yang butuh malah nggak dikasih. Apakah itu disebut dia punya moral? Jadi kenapa hanya yang dicap tidak bermoral itu hanyalah pekerja seks? Aku akan masuk ke topik yang agak sedikit tentang kriminalitas lebih tepatnya sih. Kalau untuk di teman-teman opsi nih Kak, atau enggak di teman-teman pekerja seks, pernah nggak mendapatkan kekerasan berupa fisik ataupun kekerasan mental, psikis gitu yang dialami teman-teman opsi dan atau enggak teman-teman pekerja seks? Kalau berbicara kekerasan tentunya sering ya, sering kami alami karena memang salah satu resiko kerentanan pekerja seks bekerja itu adalah di isu kekerasannya. Dan kami di opsi juga melakukan dokumentasi data kasus kekerasan yang dialami oleh teman-teman pekerja seks, baik itu adalah perempuan, laki-laki dan juga transgender. Dari data dari mulai Januari lah ya, Januari sampai bulan Juli ini, itu aja kasus yang sudah masuk ke kami ada sekitar 120 lebih kasus. Dan karakteristik dari kekerasan itu sendiri juga beraneka macam. Kita tidak hanya menerima kekerasan berupa tunggal kekerasan, tapi kekerasan yang modelnya itu adalah kekerasan ganda, yaitu kita dicaci dulu, kekerasan psikis dulu kita dapat, kemudian disusul dengan kekerasan lainnya, baik itu kekerasan ekonomi maupun kekerasan fisik. Akan juga ada kekerasan yang masuknya ada kategori pelanggaran HAM juga ada. Biasanya nih kekerasan yang paling banyak tuh kekerasan apa Kak? Terus udah gitu kalau untuk itu biasanya kan kekerasan paling banyak tuh berupa apa? Terus yang biasanya dialami itu teman-teman laki-laki, transgender atau perempuan? Kalau dari data opsi sih yang terakhir ini kita analisa ya, dari situasi epidemi COVID ini, itu yang paling banyak itu muncul adalah kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi, banyak semua ya? Banyak. Karena kan rata-rata mereka kerja di tempat hiburan, lalu kemudian ditutup paksa karena ada pembatasan, dan bahkan juga kekerasan lain juga kemarin dilaporkan adalah aparat pun masih meminta uang kepada teman-teman pekerja seks, padahal nyata-nyatanya nggak ada tamu gitu kan, tamu aja sepi tapi tetap aja dipalak gitu. Teman-teman pekerja seks kan ya bekerjanya di dunia malam, maksudnya kayak ya mereka bekerja, mungkin ada yang bekerja di klub atau mungkin mereka bisa dibilang dengan sebut pangkalan? Bisa. Nah, mereka masih tetap melakukan pekerjaan itu? Gimana ya? Ini sebenarnya kalau kita misalkan memang mau melihat bahwa betapa sulitnya pekerja seks bertahan hidup di suatu situasi yang sekarang, teman-teman kami itu masih banyak yang belum memiliki keahlian di luar pekerjaannya itu, sehingga satu sisi itu dihadapkan pada pilihan dia bertahan hidup atau dia mati kelaparan. Dan bukan hanya dia aja gitu. Kalau teman-teman perempuan pekerjanya juga punya keluarga yang perlu dihidupin, punya anak, gitu kan. Sehingga tidak ada pilihan lain. Mereka akhirnya daripada aku mati kelaparan, akhirnya dia tetap berusaha untuk bekerja walaupun memang juga tidak bisa menemukan tamu di sana. Kak, berarti kan kita ngomongin masalah kekerasan nih kan. Kan ada teman-teman mungkin teman-teman pekerja seks yang dia tuh sudah mendapatkan kekerasan, dia bingung nih melapor kemana kan. Kadang dia juga takut melapor ke aparat, dia takut tidak diterima. Terus apa yang dilakukan teman-teman opsi pada saat ada kekerasan terhadap teman-teman pekerja seks? Apa yang dilakukan teman-teman opsi kan? Yang kita lakukan sih karena memang opsi memang fokusnya kepada isu penanganan kasus kekerasan dan kita juga fokus ke advokasi. Jadi kita memang sudah bermitra juga dengan beberapa teman lembaga bantuan hukum di daerah itu untuk melakukan proses bantuan hukum untuk teman-teman yang mengalami kekerasan. Selama pekerja seksnya itu mau melaporkan ke kami,
kami akan dokumentasikan, kemudian kami akan melanjutkan prosesnya bersama dengan lembaga bantuan hukum yang ada di wilayah itu. Oke Kak, jadi aku mau nanya pertanyaan yang berikutnya nih. Bagaimana peran pekerja seks di mata hukum di Indonesia? Adakah perlindungan atau penghukuman dari pemerintah? Kalau berbicara perlindungan, tidak ada satupun payung hukum di Indonesia yang bisa melindungi kami selaku pekerja seks. Justru yang ada adalah banyaknya peraturan-peraturan daerah itu yang digunakan untuk memberikan upaya-upaya kriminalisasi untuk pekerja seks. Contohnya, banyak peraturan daerah terkait dengan trafficking. Oh, trafficking ya. Dan lagi-lagi ada anggapan bahwa dianggapnya trafficking itu sama dengan pekerja seks. Sehingga akhirnya upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah trafficking ini adalah menjadi sebuah tindakan-tindakan yang salah kaprah, yaitu dengan adanya penutupan lokalisasi misal dengan alasan menyelamatkan kami pekerja seks ini dari trafficking. Padahal sebenarnya kerja seks dan trafficking itu jauh berbeda. Trafficking itu adalah perdagangan orang yang mana orang tersebut itu terpaksa atau dijual oleh orang lain dengan diiming-imingi sebuah imbalan contohnya. Tapi berbeda dengan kerja seks. Kalau kerja seks itu benar-benar dia adalah bekerja menjadi pekerja seks, tapi itu berdasarkan karena pilihan dia sendiri, gitu, tanpa ada dorongan, paksaan dan bahkan penipuan yang dialami dirinya. Nah, kita memberikan konteks yang tadi kan kita ngomongin tentang teman-teman pekerja seks dan masalah hukumnya Kak. Aku sekarang dari topik tentang kesehatan nih Kak. Pekerja seks itu adalah sumber penyebaran HIV dan IMS. Bener nggak tuh? Kakak setuju nggak dengan pendapat itu? Saya tuh ketawa aja kalau ada yang ngomong bahwa kami dicap sebagai sumber penyebaran penyakit gitu ya kan. Kalau berbicara sumber penyebaran penyakit, oke lah kita berpikir aja sebab akibat. Yes. Ya kan? Ya betul. Di manakah ketika kami disebut sebagai sumber penyakit? Faktanya adalah kalau kita berbicara kesehatan seksual dan reproduksi, perempuan pekerja seks itu adalah sebagai kelompok yang memang dia memiliki risiko tertinggi untuk tertular dari laki-laki. Betul. Lalu apakah kami sebagai perempuan itu dicap sebagai sumber penyakit? Yes. Sedangkan yang nyebarin aja laki-laki, gitu kan? Jadi kalau berbicara seksualitasnya perempuan, kemudian organ seksual, kita kan menampung cairan dari laki-laki. Itulah kenapa perempuan pekerja seks itu adalah rentan. Dan bahkan kami bisa dibilang kelompok yang paling rentan dari HIV ataupun IMS. Nah, itu artinya kami adalah sebagai akibat. Yang artinya sebabnya ini siapa nih? Iya. Sebabnya ini adalah ya kelompok laki-laki yang nggak mau pakai kondom ini, gitu kan. Lalu kenapa laki-laki kami lagi yang perempuan ini disalahkan? Dia membutuhkan jasa seks pekerja seks, tapi dia sudah sadar bahwa dia harus melindungi dirinya dengan kondom misalkan. Nggak akan ada korban. Jadi pada dasarnya ya kita tuh juga bukan sumber penyakit ya kayak teman-teman pekerja seks itu bukan kayak gitu. Coba kalau misalnya si kliennya mau melakukan hubungan yang safe, yang aman, yang menggunakan kondom, ya itu semua kita juga nggak bisa disebut sebagai penyebar penyakit. Semua harus dengan kesepakatan ya kita harus melakukan hubungan yang secara sehat ya Kak ya. Tanggapan Kakak nih tentang dibubarkannya lokalisasi di daerah. Contohnya Doli. Kalau ingat itu agak sedih sih sedih ya Kak ya. Karena 2016 lah ya, pemerintah itu mulai melakukan pencanangan gerakan Indonesia bebas prostitusi. Lagi-lagi, pemerintah hanya melihat sebuah sesuatu itu, kemudian melakukan sebuah tindakan itu hanya sekedar tindakan yang tidak ada hasil menurut saya. Karena apa? Contoh Doli ditutup, atau di wilayah lain ditutup. Kami di Opsiku juga memiliki sebuah studi penelitian dampak penutupan lokalisasi. Karena hasilnya adalah teman-teman kami itu bukan dia bekerjanya berhenti, tapi dia malah menyebar. Karena apa? Pemerintah ketika menutup lokalisasi tidak melakukan perencanaan dengan matang. Contoh, kita hanya dikasih uang pengganti pesangon saja saat itu, satu orang itu 3 juta. 3 juta bisa cukup buat apa? Bayar utang aja kurang, apalagi di rumah anak udah nunggu dua orang anak atau 3 orang anak, bahkan ngidupin ayah ibunya atau ngidupin keponakannya, cukup nggak? Secara nalar aja dah. Kita sebagai perempuan pun juga punya naluri, bahwa kita tidak akan mengorbankan anak-anak kita untuk mati kelaparan di rumah. Jadi ketika lokalisasi ditutup ataupun tidak, faktanya pekerja seks ada.
Jadi ketika pemerintah beranggapan menutup doli, kemudian dianggapnya prostitusi tidak ada, cobalah buka mata, lihat sekeliling, masih ada nggak pekerja seks di sana? Faktanya ada kok. Orang sebelum nama ini juga pernah ke Surabaya sebelum COVID. Akhirnya kan yang repot siapa? Pemerintah lagi sebenarnya. Yang repot siapa? Penanggulangan HIV lagi. Penyakit dicari sendiri sama pemerintah. Yes. Oh ya, ngomongin masalah Surabaya nih Kak, teman-teman opsi ada di Surabaya Kak? Ya, kalau di Jawa Timur sendiri kita ada opsi di sana, karena kan kita memang berbasisnya adalah provinsi ya. Jadi ketika teman-teman apakah ada di Surabaya, kami memang ada opsi Jawa Timur, walaupun kepengurusannya itu ada di Kota Malang. Tapi di Surabaya itu kita juga ada kepengurusan, karena memang di setiap kota atau distrik itu kita ada membentuk sebuah kepengurusan yang namanya adalah Dewan Provinsi. Dan Dewan Provinsi lah yang sebagai penyambung lidah untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman pekerja seks yang ada di wilayahnya untuk diberikan kepada si koordinator provinsinya. Itu. Kak, tadi kan kalian bilang kan kalau misalnya pekerja seks itu kan adalah suatu kebutuhan ekonomi nih Kak. Nah, apa pendapat Kakak tentang pekerja seks yang ada di sekolah nih Kak? Teman-teman pekerja seks, karena aku lihat juga di pemberitaan di TV juga masih banyak yang teman-teman pekerja seks itu dia masih di bawah usia atau mungkin terbilang dia masih sekolah. Terus pendapat Kakak, adakah apa pendapat Kakak teman-teman pekerja seks yang masih di bawah umur sekolah dia dikeluarkan dari sekolah? Sebenarnya ini adalah sebagai salah satu bentuk contoh akibat dari stigma atau cap buruk yang diberikan oleh masyarakat ataupun pemerintah terkait dengan keberadaan pekerja seks ini. Sehingga cap buruk ini kemudian turunannya adalah membentuk sebuah sikap-sikap, sebuah bentuk diskriminasi yang dilakukan secara langsung gitu. Kalau kita berbicara pekerja seks anak, opsi sendiri selaku organisasi pekerja seks juga kami memang melawan dan juga menentang trafficking. Kita sama sekali tidak mau ada orang-orang yang mengalami proses trafficking. Dan ketika berbicara anak, kalau dari sisi kami sendiri sih, anak ini kan dia belum cukup dewasa, belum cukup memahami bagaimana kerentanan dia, bagaimana risiko dia gitu. Sehingga ketika orang-orang pada bilang dia adalah korban perdagangan orang, mungkin iya benar gitu. Karena rata-rata mereka diiming-imingin, kemudian itu juga ada yang mengelola atau bisa disebut germonya lah ya gitu. Itu juga ada kelompok germo-germo yang memang mencari pekerja-pekerja anak. Dan itulah sebenarnya harusnya itu disikapi oleh pemerintah, tapi bukan dihukum. Kalau memang situasi itu terjadi di sekolah, kan sekolah ini sebenarnya namanya adalah tempat pendidikan ya. Betul. Tapi kalau kemudian perilaku di sekolah ini kemudian alih-alih mereka tidak dibina, tidak dididik, tapi justru dikeluarkan, yaitu namanya dihukum. Betul. Bukan pendidikan gitu. Artinya penghukuman. Kenapa nggak langsung mendirikan aja penjara sekalian? Gitu. Jadi saya harap sih juga di sini teman-teman para pendidik, guru, teman-teman kami, adik-adik kami ini juga bisa dibina, disadarkan bahwa ketika misalkan memang dia adalah korban trafficking, ya dikejar orangnya siapa yang melakukan trafficking. Karena itu ada undang-undangnya di Indonesia, gitu. Ada undang-undang trafficking. Germo juga bisa dipidana. Gitu. Betul. Kan faktanya mana? Kenapa lagi-lagi yang dihukum malah korbannya? Betul. Malah adik-adik kami tidak dilindungi, tidak dikasih arahan, tidak dikasih pembinaan. Sangat disayangkan kalau itu terjadi. Kalau di teman-teman opsi sendiri kan pernah nggak ada pengalaman yang tentang pekerja seks muda yang di bawah umur tuh menjadi korban pengeluaran dari sekolah? Kalau di opsi sih belum pernah ada ya berita itu, tapi kita dapatnya kan memang dari berita-berita yang di online gitu ya. Tahun 2008 itu ada, kemudian tahun 2016 yang dijual sengaja dikoordinir oleh siapa kalau nggak salah Torik atau siapa itu juga anak-anak dari siswi SMP gitu kan. Nah itu memang trafficking gitu. Jadi kalau memang sudah ada yang mengelola, ada mucikarinya, ada germonya, ya tangkap aja mucikari dan germonya. Kak, tanggapan nih Kak tentang teman-teman pekerja seks juga. Ini kan juga sempat viral juga nih kemarin, beberapa TV media juga mencolok juga. Tanggapan tentang anggota aparat nih Kak yang sempat menjebak teman-teman pekerja seks yang udah melakukan transaksi, akhirnya mereka dijebak. Tanggapan Kakak itu seperti apa? Bicara Andre Rosiade kan? Kayak kita dulu yang ngelus-ngelus dada ya Kak ya. Dipakai dulu terus gitu dijebak. Bukan lagi, tidak disebut tidak bermoral. Kalau bahasa saya sih nggak punya akhlak ya gitu. sudah make baru dijebak. Itu akhlaknya di mana gitu kan? Betul. Lalu kemudian ketika dia mau mencalonkan diri sebagai anggota DPR itu kan
Dewan Perwakilan Rakyat. Iya. Yang dijebak kok rakyatnya sendiri gitu kan. Iya, betul. Kami ini ada, kami rakyatnya juga loh, orang Iya. di Indonesia gitu kan. Lalu bagaimana mungkin seorang anggota calon DPR bisa seperti itu? Bagaimana bisa anggota DPR kemudian dia menjebak rakyatnya sendiri, menggunakan jasanya, kemudian malah justru dijebak? Sama sekali tidak masuk di akal. Itu adalah orang yang tidak bermoral bagi saya. Itu dia, karena kan kejadiannya sempat viral banget kan. Aku juga lihat beberapa media juga bilang, kok kita secara orang awam juga kok bisa ya, udah maksudnya secara logikanya lu udah make teman-temannya tapi lu juga menjebak gitu loh. Maksudnya apa gitu loh, tujuannya apa, faedahnya apa gitu kan. Dan masa penjebakan ini Kak, terus apa yang teman-teman opsi lakukan Kak pada saat itu? Ya, karena memang di opsi di sana juga ada gitu. Kita memiliki kepengurusan di Sumatera Barat saat itu, sehingga teman-teman opsi yang ada di sana itu langsung berkumpul bersama dengan kelompok perempuan lainnya. Kami memang mendapatkan cukup luar biasa apresiasi buat teman-teman gerakan perempuan yang ada di sana telah membantu teman-teman perempuan pekerja seks. Sehingga akhirnya kemudian kita bersama-sama membantu kawan kita NN ini untuk dibebaskan dari penahanan. Dan tentunya opsi memang nggak kerja sendiri, di sana ada teman gerakan perempuan, ada teman-teman lembaga bantuan hukum juga yang membantu gitu. Sehingga harapannya sih dengan kejadian NN ini itu bisa membuka mata dunia atau masyarakat yang lain bahwa sekalipun kami adalah pekerja seks, tapi faktanya kami perempuan. Ketika satu perempuan disakitin, harusnya perempuan lain juga merasa tersakiti. Ya, betul. Jangan justru malah memberikan cap buruk terus, kemudian menghakimi kami gitu. Setuju. Kak, pesan nih Kak, pesan terhadap teman-teman komunitas pekerja seks yang ada di Indonesia, dan harapan apa harapan Kakak nih terhadap pemerintah Indonesia? Bisa lihatnya ke kamera Kak, jadi biar message itu sampai gitu. Untuk teman-teman pekerja seks, pertama, terima diri kamu sendiri apa adanya. Ya, ketika kamu menerima diri kamu bahwa kamu memang saat ini adalah pekerja seks, kamu akan lebih mudah untuk menjalani hidup kamu. Kamu nggak akan hidup dengan kepura-puraan. Kamu nggak perlu lagi mikirin apa yang diomongin orang, tapi kamu bisa fokus ke arah yang lebih positif. Contohnya apa? Kamu harus punya target dalam hidup. Dalam 5 tahun bekerja sebagai pekerja seks, aku misalkan pengen punya rumah. Ya itu yang kamu kejar gitu. Tapi ketika kamu berpikir ngomongin orang yang jelek-jeleknya dipikirin terus, kapan kita akan berkembang maju? Lalu kamu juga harus punya target, selama 10 tahun aku bekerja menjadi pekerja seks, aku harus punya apa? Contoh, bisa punya sawah atau punya aset yang lain. Itu yang harus kita kejar. Sehingga ketika masa tua, itu kita juga udah nggak perlu lagi pusing-pusing, kita udah punya aset, kita punya hasil jerih payah kita. Tapi kalau yang terjadi selama ini, sayangnya belum semua pekerja seks itu bisa menerima dirinya sendiri. Sehingga dia terpuruk, kemudian dia meratapi nasib, merasa hina, sehingga ketika diisi dengan hal-hal baru itu sangat sulit sekali buat kami lakukan. Padahal kalau mau bergabung di organisasi, mau berkumpul bersama dengan teman-temannya, kita bisa bangun bersama, isi kapasitas bersama, kemudian kita tunjukkan ke masyarakat, sekalipun kita pekerja, kita punya potensi diri. Kita bukan menjadi sampah masyarakat, tapi kita bisa menghidupi keluarga kita tetap sehat, kita nggak nularin penyakit, sehingga cap-cap buruk yang tidak bermoral sama masyarakat, penyebar penyakit, itu semuanya akan hilang. Kalau kita mau menerima diri kita apa adanya. Itu buat teman-teman saya, kembangkan potensimu. Ya, jadi buat teman-temanku yang pekerja seks di luar sana, ketika kita mengembangkan potensi diri, kita punya target, itu masa tua kita nggak akan keleleran, kita nggak akan susah lagi gitu. Bahkan stigma-stigma dari masyarakat yang menganggap kita tidak bermoral itu juga akan luntur. Karena apa? Kalau berbicara moral, orang kita buktinya menyelamatkan anak-anak kita kok dari kemiskinan, kita menyelamatkan keluarga kita kok. Bahkan banyak pekerja seks menghidupi keluarganya dan anak-anaknya itu sekolah sampai lulus sarjana loh. Kami punya orang-orangnya kalau pingin teman-teman itu wawancara. Bahkan teman-teman kami pun juga menjadi pejuang-pejuang untuk teman-temannya sendiri. Contohnya adalah teman-teman pekerja seks kami itu menjangkau teman-teman pekerja seksnya sendiri itu agar mereka sadar akan kesehatannya dan melakukan penanggulangan HIV. Penting banget itu. Banyak teman-teman kami yang menghidupi anak-anaknya itu hingga lulus sarjana. Kalau teman-teman yang lain butuh bukti nyata, kami bisa setorkan nama-namanya gitu, bahwa pekerja seks ini berjasa buat keluarganya. Jangan hanya dipandang bahwa kami tidak bermoral dan anggapnya kami sampah.
Dan yang justru mengagumkan juga, mereka juga menjangkau teman-temannya sendiri agar teman-temannya itu tetap sehat. Kita tidak lagi dicap sebagai penyebar penyakit. Karena faktanya kita juga punya data kok, gitu, bahwa teman-teman itu sudah mulai sadar akan penggunaan kondom walaupun belum 100%. Karena kita tahu lah Indonesia luas. Jumlah estimasi pekerja seks aja banyak gitu. Di Indonesia sekitar sekarang estimasi terbaru 269 sekian ribu jumlah pekerja seks. Nah, bagaimana caranya biar kita itu menjadi satu kesatuan yang kompak, gabung di organisasi. Gitu. Kita berkembang bersama. Di OPSI juga ada pelatihan-pelatihan juga, dan bahkan ketika teman-teman ingin beralih profesi sekalipun, itu kami juga bisa mengupayakannya. Orang kami juga bisa kok melakukan komunikasi dengan Kementerian Sosial yang saat ini ya, tapi bukan Kementerian Sosial yang dulu yang menutup lokalisasi, gitu kan. Kalau yang sekarang Kementerian Sosial jauh lebih terbuka untuk menerima semua masukan-masukan dari teman-teman OPSI. Sehingga itu sebuah peluang, karena memang pemerintah memiliki banyak program untuk teman-teman pekerja seks ini. Banyak keterampilan-keterampilan melalui BLK-BLK-nya itu yang bisa diakses. Nah, pesan untuk pemerintah, ketika ingin membuat pelatihan-pelatihan untuk teman-teman kami, lakukanlah assessment dulu. Apa minat dan bakat dari teman-teman kami. Kami memiliki bukti nyata bahwa tidak semua pekerja seks itu suka make up. Tidak semua pekerja seks suka masak. Setuju. Yes. Kami punya program bersama Atmajaya yang baru ini kami jalankan, yaitu dalam program Yes I Can. Di situ kita berkoalisi dengan teman-teman pekerja seks, anak jalanan dan juga transpuan muda. Faktanya apa? Dari teman-teman kami pekerja seks ini, ketika dilakukan assessment keinginannya apa, dia pengen sekolahnya apa? Keperawatan. Kemudian ada yang ingin sekolah kesekretariatan atau administrasi. Lalu kemudian ada yang ingin broadcasting. Di luar nalar kan gitu. Jadi, berarti banyak juga ya program-program yang sebenarnya itu teman-teman komunitas seperti itu yang mau di bidangnya. Betul. Jadi sayang sekali ketika miliaran dana APBN itu digelontorin, tapi kemudian hanya menyediakan akses-akses yang ya bisa dibilang apa ya, satu jenis keterampilan disamaratakan untuk semua orang. Itu nggak akan berdampak. Saya pernah berkomunikasi langsung juga dengan Kementerian Sosial saat itu. Setelah pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan itu, faktanya keberhasilannya cuma 1%. Lalu apa yang diharapkan? Betul. Gitu. Sedangkan kami juga butuh penghidupan yang layak buat keluarga kami. Betul, setuju. Dan saat penutupan lokalisasi terjadi dilakukan oleh pemerintah Kementerian Sosial masa lalu, gitu. Kami menemui fakta bahwa anak-anak pekerja seks terancam putus sekolah. Kami punya data saat itu, saat studi penutupan lokalisasi di Jambi, itu ada nama sekitar 20, kalau nggak salah 23 orang anak itu terancam putus sekolah. Lalu kalau mereka sampai putus sekolah, saya bisa bilang pemerintahlah yang mencetak generasi penerus pekerja seks anak. Karena apa? Dia nggak punya pendidikan, dia kekurangan akses, dia nggak bisa kerja nantinya. Lalu ketika jadi pekerja seks disalahkan lagi sama pemerintah. Lalu kami harus bagaimana? Dan kami juga menemui data dan fakta di Jawa Timur saat penutupan lokalisasi, teman kami dilatih membuat keripik singkong, apa pokoknya bikin keripik. Tahu sendiri berapa sih penghasilan bikin keripik? Sangat sayang sekali ketika pemerintah hanya memberikan pelatihan-pelatihan yang tidak dibekali dengan pelatihan-pelatihan sesuai dengan minat dan bakat, karena nggak akan jalan. Dan ketika teman-teman kami itu menjalankan usahanya itu, teman-teman kami ini nurut-nurut kok sebenarnya. Ya, ketika dikasih training mereka ikut, nurut gitu ya kan. Disuruh bikin keripik, bikin. Disuruh jualan, gitu. Faktanya apa? Masyarakat nggak mau beli. Kami lagi-lagi dicap ketika pekerja seks jualan, masyarakat nggak mau beli. Dibilangnya apa? Jangan beli dagangan dia adalah pekerja seks. Lalu kami harus bagaimana hidupin anak-anak kami? Serba salah kan? Ketika mau membuat sebuah kebijakan, ajaklah diskusi kami para pekerja seks ini, sehingga kebijakan apapun, keterampilan apapun yang pemerintah lakukan itu sesuai dengan kebutuhan kami. Kalau memang ada teman-teman pekerja seks yang ingin beralih profesi, kami bisa list juga datanya. Dari 1.500 anggota kami yang saat ini ada, kemungkinan dari mereka ada yang ingin beralih profesi. Tinggal aja nanti saya list, ya kan, datanya siapa yang ingin beralih profesi, apa minat dan bakatnya, saya bisa menyetorkan ke Kementerian Sosial misalkan. Dan tolong difasilitasi. Karena dari Yes I Can aja kita berproses 6 bulan sekolah di kampus untuk teman-teman pekerja
pekerja seks. Faktanya apa? Mereka konsisten sekolah. Karena apa? Itu minat dan bakatnya. Yes, setuju. Jadi ketika itu bisa dipenuhi oleh pemerintah, saya kok yakin ya, harapan pemerintah bagi teman-teman pekerja seks yang ingin beralih profesi ini juga bisa terjadi. Tapi ketika teman-teman kami tidak ingin beralih profesi, ya jangan dipaksa. Gitu. Karena apa? Seperti yang saya bilang, selama kita masih punya keinginan bekerja menjadi pekerja seks, atas paksaan siapapun untuk berhenti nggak akan pernah berhasil dan mempan. Itu yang ingin saya berikan kepada pemerintah, bahwa ada beberapa kelompok karakteristik yang unik dari teman-teman kami ini. Kalau butuh yang ingin beralih profesi, kita bisa bekerja sama. Tapi ketika teman-teman ini masih ingin bekerja menjadi pekerja seks, ya tolong berikanlah perlindungan layaknya manusia yang ada di Indonesia ini. Karena kami juga manusia gitu. Yes. Itu harapannya. Dan kita juga berhak mendapatkan hukum yang sama. Kita juga setara gitu kan. Kak, kira-kira ada nggak Kak kesan dan pesan yang ingin Kakak sampaikan buat teman-teman komunitas pekerja seks, dan mungkin bagi di luar sana yang masih takut untuk sebenarnya kita mau kenapa nih, gimana caranya kalau misalnya kita terjadi kekerasan? Oke, untuk teman-teman pekerja seks yang di luar sana, ketika kalian mengalami kekerasan, seperti yang tadi saya bilang, kami sudah ada di 20 provinsi. Dan kami juga bermitra bersama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum dan juga gerakan-gerakan perempuan lain yang dia juga memiliki keberpihakan kepada teman-teman pekerja seks gitu. Sehingga hubungan kerjasama yang baik ini bisa membantu kalian ketika kalian mendapatkan kekerasan. Kalian bisa melaporkan kasus kekerasan kalian kepada teman-teman kami, kepada OPSI. Itu akhirnya kami juga bisa membantu untuk memfollow up kasus tersebut. Jangan pernah membiarkan kekerasan itu terjadi, karena sekali saja kita biarkan, itu kekerasan akan terjadi berulang kali. Buat teman-teman sahabat muda juga yang pengen tahu apa sih OPSI itu, nanti teman-teman sahabat muda bisa baca di description-nya, jadi teman-teman bisa kepoin sendiri organisasi perubahan sosial Indonesia ini. Kak, OPSI ini punya Instagram nggak? Biasanya anak sahabat muda nih gila-gila Instagram. Ada juga? Ada, kita punya beberapa media sosial juga. Kita punya website, kita punya Facebook, kita punya Instagram juga, dan juga ada YouTube-nya. Gitu. Oh gitu. Ya, jadi kalau teman-teman memang ingin akses, dan juga punya Twitter. Gitu. Jadi, ada Twitter juga ya? Jadi teman-teman silakan akses, nanti kita akan berikan link-nya. Di situ juga kami sharing-sharing juga terkait dengan pengetahuan-pengetahuan juga. Gitu. Jadi teman-teman silakan untuk gabung, kemudian memberikan masukan-masukan, atau mungkin juga berdiskusi secara langsung. Kami sangat terbuka sekali. Nah, Kak, nih sebelum terakhir nih kita menutup topik pada hari ini, ada lagi nggak nih yang pengen Kakak sampaikan? Iya, saya ingin menyampaikan terkait bagaimana persepsi masyarakat ataupun pemerintah terkait dengan kondom itu sendiri. Ya, karena ini menjadi masalah ketika kita biarkan, ini akan menjadi sebuah wabah HIV bahkan yang bisa lebih parah nantinya ketika kondom ini masih dikriminalisasi. Persepsi cap buruk yang diberikan kondom, yang dianggap ketika kondom ini diedarkan, itu dianggap adalah melegalkan perzinahan, tolonglah itu dihilangkan di persepsi kita. Sekali lagi, kondom ini adalah sebagai alat kesehatan, dia juga sebagai alat untuk keluarga berencana. Oh, betul. Ya, hanya kondom saat ini satu-satunya bisa melindungi siapapun itu, bukan hanya pekerja seks, ingat. Bukan pekerja seks saja, tapi ibu-ibu rumah tangga di sana itu juga perlu untuk kena kondom, melindungi dirinya, sehingga kalaupun laki-lakinya itu jajan di luar, dia membeli jasa seks di luar, itu semuanya udah paham penggunaan kondom itu bagaimana, manfaatnya kondom itu bagaimana. Jadi jangan pernah memberikan cap buruk ketika kondom itu diedarkan. Ketika kondom itu dijadikan barang bukti, teman-teman kami akan takut untuk bawa kondom, dan dampaknya apa? Ketika melakukan pekerjaannya, dia tidak akan menggunakan kondom. Yang rugi siapa? Lagi-lagi pemerintah. Kalau HIV terus naik, pemerintah apa nggak habis biayanya untuk mengcover obat HIV? Betul. Jadi dengan cara merubah pola pikir kita terkait dengan keberadaan kondom, itu jauh lebih hemat daripada mengeluarkan obat untuk pengobatan HIV. Betul. Gitu. Jadi tolonglah masyarakat di luar sana, jangan memberikan cap buruk terhadap kondom. Ibu rumah tangga perlu kondom untuk melindungi dirinya. Setuju. Kemudian anak-anak yang mulai sudah remaja, yang sudah mulai mengenal seks, itu jadi tolong berikan edukasi yang benar juga, jangan ditakut-takutin gitu. Karena yang namanya seksualitas ketika dia sudah remaja, dia pasti akan punya kecenderungan untuk mencoba.
pengen mencoba, mau dilarang juga percuma gitu. Orang nggak bisa 24 jam kok diawasin anak-anak itu gitu kan. Masih penasaran. Betul. Daripada penasaran dan nyoba-nyoba yang enggak, salah informasi, ya lebih baik kita edukasi dari sekarang. Bagaimana seksualitas yang benar, bagaimana menjaga organ kesehatan seksual dan reproduksinya, lalu kemudian manfaat kondom itu apa. Sehingga kalaupun mau mencoba-coba, dia bisa tahu bahwa dia melindungi dirinya. Sehingga HIV ini akan stop di sini aja. Tapi ketika kondom dikriminalisasi, HIV tidak akan pernah berhenti di sini. Seru kan perbincangan gue sama kalian pada topik siang hari ini. Oke, jangan lupa buat teman-teman juga tetap ikutin channelnya Inti Muda Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena di minggu berikutnya kita juga akan membahas konten-konten yang lebih seru lagi. Dan tentunya dengan narasumber yang baru juga. Kalian sekali lagi ngucapin terima kasih ya kau udah hadir di acara channel Inti Muda. Dan jangan lupa ikuti channelnya Inti Muda Indonesia. See you, bye-bye. Bye.